Baik, terima kasih untuk Pak Iskandar ya, terkait dengan tenaga honorer paruh waktu atau tenaga honorer yang diusul menjadi P3K paruh waktu. Menurut informasi yang kami dapat, posisinya sudah di Kemenpan RB, tapi ada persoalan keterlambatan dalam pengusulan, sehingga kita menunggu kebijakan dari pimpinan Kemenpan RB terkait dengan hal tersebut. Rencananya dalam minggu ini kita akan menyusul ke sana terkait dengan percepatan ini. Mudah-mudahan tidak ada kendala, karena tidak hanya kita, banyak provinsi juga mengalami kendala dalam proses pengusulan P3K paruh waktu ini. Karena memang jumlahnya banyak sekali, ya, dan datanya berulang, sehingga agak sedikit lama dalam kita menyusun data itu sampai dengan batas waktu yang diberikan. Tapi kami berjanji ini tetap kita akan follow up sampai dengan tuntas, karena itu adalah hak mereka untuk mendapatkan P3K paruh waktu tersebut. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan Pak Irfansyah ya, dari Partai Aceh, terkait dengan sering mati lampu di Aceh. Saya sudah berkomunikasi dengan GM-nya, ternyata GM-nya berganti, ya, baru. Jadi yang lama saya berkomunikasi, alasannya sangat teknis, ya, Kalau akumulasi jumlah energi di kita, memiliki 1 juta lebih, ya, 1 juta lebih, 1.200.000 kalau tidak salah, yang termanfaatkan baru 600. Artinya masih ada 600 megawatt lagi yang bisa kita manfaatkan. Kalau secara daya kita masih lebih, tapi ada persoalan teknis yang setiap tahun ini kita alami. Ini mungkin nanti kita akan memanggil GM yang baru, ya, untuk menanyakan terkait dengan yang lalu, mati lampu yang lalu teknisnya di Nagan Raya. Yang sekarang ini katanya kejadiannya di Arun, ya. Saya kira ini yang perlu kami pastikan mengapa ini terjadi, ya. Mohon waktu, nanti kita akan sampaikan mungkin di kesempatan yang lain setelah kita mendapatkan data yang konkret dari JM PLN tersebut. Kemudian BBM subsidi yang sangat kurang, ya, sudah kami surati. 2 minggu yang lalu kami sudah menyurati solar khususnya, ya, karena nelayan memang ada permintaan dari nelayan kita yang kekurangan BBM, kekurangan solar, sehingga banyak dari mereka tidak bisa melaut, ya. Kami berinisiatif menyurati Pertamina untuk memastikan bahwa BBM subsidi ini bisa ditambah untuk Aceh. Itu sebabnya juga karena adanya beberapa antrian di SPBU yang kami pantau oleh Dinas SDM, sehingga kita menyurati Pertamina agar ini bisa ditambah. Tapi kita belum mendapatkan respon positif. Mungkin ke depan kita akan coba melakukan pertemuan-pertemuan dengan mereka untuk memastikan jatah kita, ya, sebenarnya kalau jatah kita yang sesuai yang dia sampaikan saja itu benar-benar ada dan diatur dengan baik, tidak diambil oleh orang-orang yang tidak berhak. Saya kira ini pasti mencukupi, ya, terutama untuk nelayan dan transport darat, ya, transport umum darat yang memang membutuhkan BBM atau solar subsidi ini. Kemudian terkait dengan terakhir untuk depan terkait dengan P3K, TPP P3K, ya, TPP P3K. Kalau mungkin sebagaimana Pak Gubernur sampaikan, sebenarnya Pak Gubernur sudah menyampaikan untuk memberi TPP kepada P3K, tapi setelah pengurangan 900 miliar itu memang cukup berat posisi anggaran kita, ya. Posisi anggaran kita sangat berat. Kalau nanti posisi 900 atau 8 triliun yang disampaikan kemarin oleh Pak Gubernur ini dapat benar-benar terwujudkan, insya Allah kita akan pastikan alokasi dana ini terhadap P3K kita, baik yang penuh waktu maupun berwaktu, ya, untuk diberikan TPP, ya. Tapi kalau anggaran tersebut tidak masuk, saya kira ini kita harus menghitung kembali, ya, efektivitas dan efisiensi kita, karena belanja pegawainya akan tidak tidak balan lagi dia, ya, dengan
belanja pembangunan. Kemudian Bu Martini dari Nasdem, kelangkaan gas sama Bu ya, posisinya sama, masih ada orang-orang yang memanfaatkan gas ini ya untuk kebutuhan yang bukan rumah tangga ya, yang harusnya orang tersebut yang berhak menggunakan. Oleh karena itu kami nanti akan coba juga berkoordinasi untuk memastikan pengawasan yang melekat. Dalam hitungan kami untuk penyediaan gas ini mencukupi sebenarnya ya, mencukupi, tapi karena ada penggunaan yang di luar ya, di luar ketentuan sehingga memungkinkan terjadi kelangkaan terhadap masyarakat. Ini kita akan coba komunikasi dengan pihak terkait agar dapat dilakukan pengawalan dan pengawasan penyaluran gas LPG ini. Kemudian terkait rumah layak huni, ini semuanya sedang dalam proses, 1.500 lebih kalau tidak salah. Ini semuanya dalam proses, mudah-mudahan semuanya bisa selesai tepat waktu. Bu Martini, mohon doanya, dukungannya, dan juga mohon pengawasannya. Ya, kalau ada sesuatu yang disampaikan tadi, masih ada pungutan atau apapun, segera laporkan kepada kami, ya, untuk kemudian kita akan melakukan tindakan yang seperlunya terhadap hal tersebut. Karena Pak Gubernur memastikan tidak mentolerir, ya, sudah menyampaikan berkali-kali kepada saya, tidak mentolerir terkait dengan pungutan-pungutan liar terhadap penyediaan rumah layak huni ini. Ya. Kemudian terkait tingginya harga emas, saya kira ini rumit sekali ya, karena ini terkait dengan kondisi emas dunia ya. Karena itu menjadi fiskal dunia ya, jadi mau tidak mau ya beri mahar juga di lekem kawin. Seperangkat alat sholat saja kata Pak. Ya, ya. Kata Pak Ketua cukup seperangkat alat sholat. Ya, ya. Saya kira itu Bu Martini. Ya. Kemudian terkait dengan pendapatan Aceh yang menurun, ya, saya kira ada beberapa sektor memang kondisinya sedang tidak baik-baik saja, perlu penggalian lebih dalam terhadap ini. Namun Pak Rizal, kami akan terus berupaya memastikan di 2026 ini pendapatan kita bisa meningkat. Wah, ini di 2025 juga kita sedang kejar-kejaran Pak. Ya, mudah-mudahan kita melewati target, ya, melewati target. Namun ini posisinya karena tinggal 2 bulan, tetap kita akan lakukan tekanan-tekanan terhadap seluruh pihak untuk segera menyelesaikan pajak, kemudian pendapatan-pendapatan lain yang memang harus di-store kepada negara, pada daerah, untuk kemudian kita peroleh. Kemudian terkait dengan retribusi getah pinus, ya, kemarin Pergub ini kalau tidak salah diterbitkan karena kita ingin hidup hilirisasi di situ. Jadi kita ingin ada pabrik getah di situ dan masyarakat tidak menjual keluar. Kalau dijual keluar, pabriknya mati. Ya. Tapi ternyata ada akses lain. Tapi nanti kami cek kembali Pak Rizal terkait dengan ini. Karena beberapa waktu yang lalu ada 2 pemilik pabrik yang menghubungi saya terkait dengan pabriknya. Ya. Dan itu sudah diselesaikan oleh DLHK. Mudah-mudahan kembali normal semuanya, retribusi bisa kita dapatkan kembali. Dan terkait dengan hutan, itu juga kita akan coba koordinasikan dengan Kementerian Kehutanan untuk mengambil alih kembali hak kita sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Saya kira demikian. Nanti kalau ada yang kurang kita bisa berdiskusi kembali di kantor saya bisa. Kemudian juga bisa bertemu di mana saja, nanti kita akan memaparkan data-data yang kita miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Sekda, saya kira jelas ya apa yang sudah disampaikan.